Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pembahasan kali ini adalah tentang tafsir Marwah Labid An-Nawawi atau tafsir Al-Munir An-Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi Al-Bantani ini memiliki nama lengkap Nawawi bin Umar bin Arabi At-Tanari. At-Tanari disandarkan kepada desa kelahirannya yaitu Tanara. Ayahnya Imam Nawawi ini adalah seorang penghulu sebenarnya di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, daerah Serang, Banten. Kepada ayahnya ini kemudian seorang Syekh Nawawi Al-Bantani belajar ilmu dasar. Jadi pertama kali belajar tentang ilmu agama itu ya ke ayahnya sendiri. Baru kemudian beliau juga ikut belajar ke Kiai Sahal yang merupakan salah satu kiai yang cukup masyhur di Banten saat itu, serta berguru ke daerah Purwakarta, tepatnya kepada Kiai Haji Yusuf. Jadi pada saat beliau lahir ini kan tahun 1813 ini, Belanda itu melalui Gubernur Raffles saat itu berusaha untuk meruntuhkan Kesultanan Banten. Jadi Kesultanan Banten saat itu dipimpin oleh seorang sultan bernama Rafiuddin. Nah, Belanda berusaha menekan Kesultanan Banten ini agar bisa lemah, kemudian hancurlah pastinya ya. Dan ternyata berhasil. Setelah ditekan sedemikian rupa, Belanda akhirnya berhasil memindahkan keraton ke daerah Serang, sehingga memiliki struktur pemerintahan baru yang dijabat oleh seorang bupati. Bupatinya ini diambil dari Belanda sendiri. Jadi kerajaan Banten atau Kesultanan Banten itu runtuh ya sejak saat itu 1813 ini. Jika kita lihat secara silsilah ya, beliau ini keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati. Kalau dari Sunan Gunung Jati berarti tidak lain nasabnya bersambung kepada Rasul, dan ternyata memang bersambung dari Sayyidina Husain. Sampai pada usia 15 tahun beliau memutuskan untuk menimba ilmu, sebenarnya untuk haji ya ke Mekah saat itu, tapi sekaligus menimba ilmu di sana selama 3 tahun. Lalu pulang ke Nusantara, pulang ke Banten, mulai mengajar. Beliau sangat disenangi karena cara beliau mengajar cukup mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Tetapi karena melihat gerakannya Imam Nawawi ini kok semakin masif ya, Belanda ini mulai resah gitu. Aduh, ini kalau sampai besar bisa-bisa terancam pemerintahan Belanda gitu. Akhirnya untuk bisa menghambat karir pendidikan atau karir penyebaran agamanya Syekh Nawawi ini, Belanda selalu mengejar gitu. Ada di mana Syekh Nawawi akan selalu diikuti, kemudian dibuat riuh gitu. Karena nggak kerasan akibat ulah Belanda yang seperti itu, terus akhirnya beliau merasa lebih tenang hidup di Mekah. Baliklah beliau ke Mekah dan sampai akhir hayatnya beliau ada di sana. Nah, tapi selama beliau di Mekah itu ya, beliau nggak melulu diam, tetapi melanjutkan lawatan pendidikannya ke berbagai negara lainnya, mulai dari Mesir, Madinah, Syria itu, dan termasuk juga pernah bersua dengan ulama-ulama Nusantara yang pernah bermukim di sana. Lalu beliau juga kemudian dipercaya untuk menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram pada tahun 1870-an. Nah, pada saat beliau mulai aktif mengajar di Masjidil Haram 1870-an ini, saat itu juga ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa awal mula beliau aktif menulis ya di 1870-an ini. Sehingga kalau mau ditanya kapan pertama kali kitab ini dibuat, saya tidak bisa memastikan 1870-an itu apakah memang kitab ini atau kitab-kitab yang lain terlebih dahulu gitu. Kemudian beliau dimakamkan di Ma'la bersebelahan dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Karya-karyanya banyak ya, dari bidang akhlak, tasawuf, kemudian dari bidang hadis, fikih, tauhid, sejarah, gramatikal Arab, dan yang menjadi magnum opusnya atau karya monumentalnya itu adalah Marwah Labid fi Kashfi Ma'na Al-Quran Al-Majid ini. Ya, ini sudah saya sampaikan juga.
Kemudian di latar belakang. Untuk waktu, beliau mulai menulis tafsir tersebut setelah adanya permohonan dari banyak orang yang mulia, atau beliau menyebutnya Al-Izzah di pengantarnya yang ada di sekelilingnya saat itu, agar menulis tafsir Al-Quran, walaupun beliau cukup lama untuk mengatakan iya untuk menghasilkan karya ini. Jadi untuk tahun, sekali lagi sekitar tahun 1870-an beliau mulai aktif untuk menulis. Akan tetapi tidak diketahui 1870 itu apa yang pertama kali ditulis oleh beliau. Belum ada penelitian yang memastikan karya pertamanya beliau itu yang mana. Hingga kemudian pada penamaan, kenapa kemudian diberikan nama Maroh Labid ini juga tidak diketahui karena memang tidak dicantumkan di prolog. Hanya saja jika kita melihat ya, nama Maroh dan Labid di sini kan sama-sama kata benda. Maroh itu artinya tempat kepergian atau kepulangan, Labid ini adalah kelompok makhluk berakal. Sehingga maksudnya mungkin ya, kalau kita bisa tangkap di sini artinya diharapkan ini bisa menjadi maroji lah bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Kalau kita melihat maknanya yang di kamus itu ya, al-maudhi' alladhi yaruhu minhul qaum gitu. Ya intinya tadi sih sebenarnya tempat kembali. Jadi ketika kita merasa kebingungan terhadap penafsiran Al-Quran, diharapkan bisa merujuk kepada kitab ini untuk mendapatkan afklarung atau pencerahan gitu ya. Secara penulisan, tartib mushafi masih sama dengan terjemahan Al-Mustafid kemarin. Jadi ditulis dari Al-Fatihah dan berakhir di An-Nas. Kemudian untuk kombinasi metodenya, ada yang mengatakan metode ijmali, ada yang mengatakan tahlili. Namun berdasarkan banyaknya penelitian, lebih setuju bahwa kitab ini menggunakan kombinasi antara metode tafsir tahlili dan ijmali. Melihat penjelasannya memang global, tetapi tidak jarang juga ada beberapa yang dicantumkan asbabun nuzulnya, dicantumkan kiroatnya gitu. Walaupun tidak sebanyak, tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau yang kemarin terjemahan Al-Mustafid kan fokus ya, hampir setiap ada kiroat yang berbeda itu pasti dicantumkan. Tapi kalau di sini itu tidak. Kemudian coraknya ada yang mengatakan sufi, ada yang mengatakan lugawi, ada yang mengatakan fikih. Ini melihat dari penafsiran-penafsiran yang dihasilkan. Jadi ada yang cenderung memang sufistik, ada yang cenderungnya lugawi, ada yang cenderungnya fikih. Jadi bisa dibilang kombinasi dari ketiga ini, karena sampai sekarang belum ada penelitian yang mengatakan secara resmi bahwa prosentase sufi paling banyak, prosentase lugawi paling banyak, atau prosentase fikih paling banyak. Sehingga akan lebih tepat jika kita menyebutnya sebagai kombinasi saja. Lalu kombinasi tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi, tetapi yang mahmud ya, artinya ketika kita menafsirkan dengan menggunakan akal fikiran, itu kita juga tetap bersandar pada analisa rujukannya. Analisa rujukannya apa saja? Ada analisa rujukannya itu dicantumkan di prolog beliau, bahwa beliau merujuk kepada salah satunya kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, atau yang biasa kita kenal dengan tafsir Jamal ya. Lalu kemudian ada Mafatih Al-Ghaib, itu karyanya Ibnu Ali Al-Tamimi, yang biasa kita kenal dengan Ibnu Khatib juga. Ini tafsir Al-Razi. Kemudian ada juga tafsir Abi Su'ud, dimana kalau yang tafsir Abi Su'ud ya jelas ya yang mengarang Abu Su'ud Muhammad bin Mustafa Al-Imadi. Lalu yang terakhir yang beliau cantumkan di sini adalah kitab Sirajul Munir. Nah, kalau kitab Sirajul Munir ini ditulis oleh Ibnu Muhammad Asy-Syarbini. Nah, dari kutipan-kutipan tersebut gitu, beliau ini mengharap supaya tidak hanya analisa pemikirannya murni, tetapi beliau menampakkan bahwa apa yang beliau tampilkan di dalam tafsirnya ini itu juga merujuk kepada tokoh-tokoh atau sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Ini kok lagi ya. Kemudian ciri khas atau karakteristik, pada awal tiap ayat menyertakan apakah termasuk dalam golongan Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian menjelaskan jumlah ayat dan hurufnya, serta menginfokan jika ada nama lain terhadap surah tersebut. Berbedanya dari karya tafsir Nusantara lainnya,
jika yang sebelumnya ditulis menggunakan bahasa Melayu atau mungkin yang lain itu juga digunakan menggunakan bahasa Nusantara, maka berbeda dengan kitab ini. Tidak heran ya, karena beliau memang lama hidup di Mekah sampai akhir hayatnya, maka yang ditulis oleh beliau di sini adalah dengan menggunakan bahasa Arab, dan ini sudah diakui oleh ulama-ulama di sana ya, sampai kemudian beliau mendapatkan julukan Sayyid Ulama Hijaz karena dianggap cukup alim, sangat alim. Dimulai dengan penulisan ayat demi ayat tapi tidak ditandai dengan nomor. Tetapi kalau kalian melihat cetakan-cetakan yang makin kesini itu sudah diberi nomor, termasuk yang saya miliki. Ini sudah ada nomor suratnya. Lalu pemisahan antar suratnya itu dengan menggunakan lafaz basmalah kecuali At-Taubah. Lalu dijelaskan nama surahnya, kelompoknya Makki Madani yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi itu karakteristik atau teknik penulisannya dari kitab tafsir An-Nawawi Marah Labid ini. Tafsir Munir Marah Labid ini yang saya tampilkan sekarang ini adalah juz awal untuk hardcover dan juz 2 untuk soft covernya. Jadi kira-kira seperti ini di dalam dan di luar ya, begini. Nah, ini kemudian prolognya beliau adalah ini. Nah, di prolog sini itu kan tidak dicantumkan ya, tahunnya beliau membuat itu tidak dicantumkan, sehingga cukup ya kan sulit bagi kita untuk melacak sebenarnya kapan ini mulai ditulis. Tapi kalau kita bisa baca di sini, alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dzalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Jadi ini biasa ya, prolog alhamdulillah. Kemudian fa subhanallah syarul ahkam, maha suci Allah yang telah mensyariatkan hukum-hukum al-mumayyiz yang membedakan bainal halal wal haram, antara halal dengan haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulum. Ya, ada pujian karena Allah telah membuka segala ilmu yang samar bi ikhrajil afham, dengan mengeluarkan pemahaman-pemahaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi azala bayanuhu kulla ibhamin wa ala alihi wa ashabihi ulil manakibi wal ahlami salatan wa salaman daimaini madamatil ayyam. Yang ini salawat serta salam ya kepada Rasulullah. Amma ba'du. Fa yaqulu ahqarul wara Muhammad Nawawi. Nah, beliau ini menyebut dirinya ahqarul wara, paling hinanya makhluk. Muhammad Nawawi, qad amaroni ba'dul aizzati, sesungguhnya telah merintahkan kepadaku beberapa sahabat-sahabatku yang mulia, indi di sisiku, an aktuba tafsiron, untuk kemudian menulis tafsir lil Qur'anil Majid, untuk Al-Qur'an Al-Majid. Fataraddatu fi dzalika zamanan tawilan khaufan min ad-dukhuli fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Jadi karena kemudian di sini ya yang tadi saya sampaikan, beliau alasannya kenapa kemudian beliau menulis tafsir ini, karena beliau dianjurkan, diberi saran oleh sahabat-sahabatnya, ulama-ulama di sana untuk menulis tafsir dari Al-Quran. Akan tetapi beliau cukup ragu dalam waktu yang lama karena beliau takut tergolong dari hadis apa yang pernah disampaikan oleh Rasul dalam hadis, maqala fil Qur'ani bi ra'yi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang berbicara mengenai Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka kemudian dia merasa benar gitu, maka sesungguhnya itu salah. Jadi maksudnya di sini jangan terlalu ro'yu. Jadi kita boleh berpendapat tetapi tetap harus menggunakan argumentasi, dalil-dalil yang sudah ada. Jadi tidak menggunakan ro'yu murni, maksudnya seperti itu ya. Dalam riwayat lain, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar fa ajabtuhum ila dzalika. Maka kemudian aku memenuhi permintaan mereka tadi, lil iktidai bisalafi fi tadwinil ulama, dengan niat untuk mengikuti salafus saleh dalam hal mengarang atau dalam hal mengekalkan ilmunya alal khalqih,
Agar apa? Agar tersebar ilmu tersebut. Walaysa ala fi'li mazidun, dan saya tidak, dan karangan ini itu tidak ada tambah-tambahan dariku gitu ya. Walakin likulli zamanin tajdidun, akan tetapi setiap zaman pasti akan mengalami pembaharuan. Waliyakun dzalika aunan li wal qasirina mithli wa akhadtuhu minal futuhat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Wa akhadhuhu minal futuhat. Saya mengambil referensi ini minal futuhatil ilahiyah, dari kitab Futuhat Ilahiyah, wa min mafatihil ghaib, dari mafatihil ghaib, wa min sirajil munir, dari siraj munir, wa min tanwiril mikbas, dan dari tanwir mikbas, wa min tafsiri Abi Su'ud, dan dari tafsir Abi Su'ud. Wa sammaituhu ma'al muwafaqati litarikhihi marahlabit. Maka kemudian dinamakan dengan marahlabit li kashfi makna Quran Majid wa 'alal karimi al-fattah i'timadi, dan atas zat yang maha pengasih, maha mulia, dan maha pembuka, i'timadi, saya menggantungkan diri, wa tafwidi wa ilahi tafwidi, dan saya menyerahkan urusanku, wastinadi, dan menyandarkan urusanku, wal ana, dan sekarang asyra'u bihusni taufiqihi, saya memulai dengan baiknya pertolongan Allah, wa huwal mu'inu likulli man laja'a bihi, dan sesungguhnya Allah adalah penolong bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Jadi ini prolog beliau di kitab Tafsir Al-Munir ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, beliau memulai surah itu dengan menyampaikan makiyah madaniyahnya seperti yang ada di surah Al-Fatihah ini. Namun beliau memisahnya nanti dengan menggunakan, wah ini kok kepotong ya, dengan menggunakan kata basmalah. Nanti akan saya kirimkan yang versi utuhnya ya, yang ini. Wah, kepotong semua ini. Contoh aplikasi penafsiran yang pertama, saya mengatakan ada munasabah di sini tapi cukup jarang disampaikan. Seperti misalnya teman-teman bisa lihat di ayat 6 menuju ke ayat 7. Jadi di ayat 6 dijelaskan tentang orang-orang kafir. Kemudian di ayat 7 beliau menjelaskan kenapa kok bisa kafir. Jadi ada munasabah ayat di sana. Lalu nanti akan saya kirim ya bentuk aslinya ini. Kok di PPT terpotong ternyata. Contoh aplikasi penafsiran perbedaan qiraat. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa di sini juga menunjukkan qiraat, tetapi kalau yang kemarin terjemahan mustafid hanya 3 imam, di sini ini justru qiraahnya ditampilkan dari qiraah sab'ah sampai qiraah asyroh. Contohnya di sini nanti akan saya kirimkan berupa fotonya saja kalau begitu, karena ternyata ini terpotong. Lalu contoh aplikasi penafsiran yang asbabun nuzul, menampilkan asbabun nuzul di sini. Tadi kan ada dua kombinasi antara metode tafsir tahlili dengan tafsir ijmali. Maka ketika kita berbicara tentang metode tafsir tahlili, berarti ada poin-poin tentang asbabun nuzul yang disampaikan di sana karena lebih detail gitu ya. Ini contohnya juga ada di surah Al-Imran ayat 181. Kemudian karena beliau dari awal sudah mengatakan bahwa beliau tidak akan mengutip ro'yu secara murni, tetapi melandaskan kepada rujukan-rujukannya. Selain itu juga beliau melandaskan kepada ayat, hadis, dan juga pendapat sahabat. Contohnya untuk yang di sini ada surah Al-An'am. Jadi ini intinya adalah lafaz zulmun. Ini dimaknai, ditafsirkan dengan kata syirik dengan merujuk kepada Quran surah Luqman ayat 13. Nanti akan saya tampilkan juga ya secara utuh. Kemudian contoh aplikasi penafsiran ayat dengan hadis. Jadi tadi ayat dengan ayat, kalau yang ini ayat dengan hadis. Untuk ayat dengan hadis di sini wa kadzalika najzil muhsinin, ditafsirkan dengan ihsan, yang menurut Rasul bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Kemudian contoh aplikasi penafsiran ayat dengan pendapat sahabat itu ada di Al-Baqarah ayat 226. Ini tentang sumpah ilah. Jadi kalau sumpah ilah itu kan bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Ini merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Akhirnya Nawawi menafsirkan bahwa ayat tersebut, jika seorang mengilah istrinya kemudian menarik sumpahnya sebelum 4 bulan, maka ia boleh menyetubuhi istrinya kembali, tapi dengan membayar kafarat.
Sedangkan jika sudah melewati atau mencapai masa 4 bulan tersebut, maka otomatis akan jatuh talak 1. Nanti akan saya kirim versi lengkapnya ya, karena ternyata terpotong di PPT, padahal kalau saya buka di laptop tadi tidak terpotong seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang presentasi dan sudah diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.